Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat duhur yang rahmati Allah, segala puji kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama sekali nikmat hidayah, iman, Islam, yang tidak semua orang Allah berikan. Salawat serta salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi, dan perintah khusus dari Allah Ta'ala untuk mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam di atas segala apapun yang bisa kita cintai selama kita hidup di atas muka bumi. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, bila kalian mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan itu kita akan mendapatkan cinta dari Allah Ta'ala. Kalau cinta kita full kepada petunjuk yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa, maka insya Allah cinta pada Allah, cinta Allah pada kita pun akan full juga. Semakin berkurang kadarnya, semakin berkurang pula kadar cinta Allah kepada kita. Dan hamba mana yang tidak ingin dicintai, diperhatikan, disayangi, apalagi oleh Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, yang kita harapkan bisa kita masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Jamaah salat duhur yang dihormati Allah, kebanyakan dibahas perkara durhakanya seorang anak kepada orang tua. Kita sudah tahu, seringkali kita merasa sesak dada kita, susah hati kita karena perilaku anak. Tapi anak tetaplah anak, dan telah datang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara baik dan buruknya anak itu bergantung pada orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda, bagaimana seorang anak itu akan menjadi Nasrani, Yahudi, atau bahkan Majusi, itu bergantung kepada didikan orang tuanya. Jadi jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, kadang kita kecewa dengan sikap anak yang kita anggap itu tidak pada tempatnya. Bahkan diterangkan oleh ahli ilmu, saat orang tua sungkan untuk berkata, menegur, ajak bicara seorang anak, itu sudah dihitung durhaka. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah salah, orang tuanya sungkan, negur, dihitung durhaka 2 kali. Menilik hal seperti ini, bisa kita bayangkan bagaimana anak itu nanti akan mengalami kemudahan atau kesulitan. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, insya Allah yang akan dia dapatkan pasti kesulitan, karena ia telah berdurhaka, mendurhakai orang tuanya,
dan mendurhakai orang tua itu berarti juga berdosa pada Allah Ta'ala. Jamaah sholat duhur yang dihormati Allah, sayangnya jarang dibahas bagaimana perilaku durhaka orang tua terhadap anak. Berdasarkan hadis tadi, berarti sebetulnya seorang anak itu durhaka bisa jadi karena kedurhakaan orang tuanya kepada Allah Ta'ala. Dan inilah fenomena yang sering kita hadapi, tapi kita tidak sadar. Karena di dunia yang serba instan ini kita selalu menuntut, kapan selesai, kok nggak selesai-selesai, kok seperti itu sih, kok tidak baik, kok tidak sopan. Coba kita lihat, apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk anak kita. Allah Ta'ala berfirman, in ahsantum, ahsantum. Kalau kita berbuat baik, yaitu untuk diri kita sendiri. Berbuat baik sementara ini masih sebatas fulus yang kita terima, sekian rupiah itu baik. Tapi tekanan kerja dan lain-lain itu kita sering lupa. Jadi pekerjaan di luar kita bawa ke rumah, marah di luar kita timpakan di rumah. Akhirnya anak kena, istri kena, naudzubillah. Dan yang perlu kita ingat, ada beberapa hal yang mungkin kita sesali sudah terlanjur terjadi. Bisa kita perbaiki insya Allah, asal kita sadar bahwa itu adalah kesalahan yang harus dimintakan ampun pada Allah Ta'ala. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, sungguh Allah memberikan masalah pasti akan memberikan jalan keluar, dan rumusnya masih sama. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Masih ayat yang sama. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan ia jalan keluar. Bila ia sadar selama ini tidak memberikan yang baik, yang terbaik untuk anak dan istrinya, keluarganya, sementara Rasulullah SAW telah memberikan sabda yang memastikan sedekah terbaik itu adalah sedekah pada keluarga, maka kita perbaiki diri kita sejak hari ini. Jangan terbelenggu dengan masa lalu, karena Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Allah lebih cinta orang yang kembali pada Allah daripada orang yang tidak melakukan apapun. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, semoga Allah mudahkan kita selalu dalam iman Islam, selalu kembali ke jalan Allah. Dan semoga iman dan takwa kita ini tidak dalam tataran wacana saja, seperti yang selama ini kita nikmati, tapi benar-benar kita aktualisasikan dan praktekkan, karena kemudahan Allah yang kita harapkan itu bukan wacana, tapi pasti terlaksana apabila kita takwa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah ampuni dosa kita sekalian kaum muslimin. Semoga Allah berikan kita sekalian kemudahan untuk kembali selalu di jalan Allah. Semoga Allah kokohkan iman kita. Seandainya memang kurang kokoh, semoga Allah kembalikan kita selalu ke jalan Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.